Pejuang langit, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asy-Syafi atau Maha Penyembuh, melalui tangan-tangan terpilih, Ia menyalurkan kesembuhan bagi hambanya yang berikhtiar. Dr. Rinal adalah salah satu di antaranya. Ia mengabdi sebagai perantara kesembuhan tanpa mematok tarif. Bayar seikhlasnya, punya uang, silakan bayar semampunya. Gak ada duit, gratis. Masya Allah. Menariknya, dengan mematok tarif seikhlasnya, Dr. Rinal justru meraup keuntungan luar biasa. Masnya dari mana? Saya dari Sawangan Depok sana. Sawangan. Iya. Wah, lumayan dok ya? Sekitar 1 jaman ya. 1 jam. Wah, luar biasa. Apa nih yang membuat masnya datang untuk berobat ke tempatnya Dr. Rinal? Alhamdulillah banget ya, dengan adanya Dr. Rinal saya bisa terbantu. Apalagi bayarnya seikhlasnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas, semoga lekas sembuh, selamat sampai perjalanan ke rumah lagi. Berasal dari ujung barat Indonesia, dokter asal Aceh ini memiliki jalan pengabdian yang berbeda. Ia meninggalkan rumah sakit dan membuka klinik sendiri di Depok, Jawa Barat sejak tahun 2020. Masya Allah, pasiennya datang dari berbagai daerah. Dan luar biasanya, klinik bayar seikhlasnya ini buka 24 jam non-stop, sebuah ladang amal yang tak pernah tertutup. Tak hanya melayani pasien secara langsung, Dr. Rinal juga berbagi ilmu lewat konten kesehatan di akun sosmednya. Tujuannya satu, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Masya Allah. Saya dengar juga katanya dokter itu bayarnya bisa seikhlasnya. Kalau dokter bayar seikhlasnya, gimana dok cara dokter membiayai praktek dokter ini? Sebelumnya kan saya kerja rumah sakit. Ya. Ada ya yang ada simpanan saya. Sebetulnya saya itu rencana tuh sama istri mau bikin rumah itu. Oh, oke. Ya, bikin rumah. Tapi pas masa pandemi, orang banyak yang butuh. Saya konfirmasi sama istri. Coba deh kita buat seikhlasnya aja untuk orang biar terbantu. Mudah-mudahan kita ada rezeki yang lain. Ya, Dan istri sangat setuju itu. Nah, dengan dukungan beliau dan saya konfirmasi sama ibu juga. Itu berkah nak katanya. Lakuin aja. Pejuang langit, tentunya keputusan untuk membuat klinik dengan konsep sedekah dan bergerak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hal yang biasa. Di tengah harga kesehatan yang mahal, Dr. Rinal teguh menjalankan sumpah dokternya dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Kan yang namanya bekerja itu kita menghasilkan sesuatu pendapatan loh. Nah, dokter kan juga nih punya tempat praktek gitu loh. Anak sekolah dan segala macam. Itu masih terpenuhi dok dengan bayar seikhlasnya ini? Alhamdulillahnya tidak pernah ada yang kurang. Oh, Masya Ya, Allah. tercukupi semua. Rezeki Allah tuh bukan karena komersil aja ya, Ya. finansial atau uang ya. Ya. Kita berpikir aja kalau kita sehat kan rezeki utama ya. Apalagi kita bangun pagi masih segar, didoain sama orang banyak kan, Benar. ya suatu keberkahan bagi kita juga. Iya, Yang iya, penting iya, happy, bahagia. Ngelihat orang sakit, misalkan nggak ada dana untuk berobat, nggak ada biaya untuk berobat, ya kita seikhlasnya mereka aja, dengan senyum mereka aja, makasih ya dok. Ya mudah-mudahan dokter sehat, gimana bayangkan ke tubuh kita. Iya, iya. Apa yang kita dapat. Benar. Didoain beribu orang supaya Masya kita Allah. sehat. Itu kan rezeki yang di luar nalar. Saya jadi teringat dengan pesan guru saya, bahwa jika menjenguk orang sakit, mintalah doa kepada mereka. Karena doa orang sakit itu merupakan salah satu doa yang mustajab. Karena doanya sama dengan doa malaikat. Allahu Akbar. Kok bisa ya pejuang langit? Orang yang sakit doanya dikabulkan seperti malaikat? Kalau kata guru saya, karena orang yang sakit itu biasanya berada dalam puncaknya, ingat dengan Allah. Makanya selama sakit sering berzikir. Sementara zikir itu adalah kebiasaan sehari-hari para malaikat. Orang yang seperti itu kalau berdoa sangat mustajab. Nah, pejuang langit, inilah salah satu keuntungan Dr. Rinal. Meski tidak menjenguk dan minta doa orang sakit, semua pasiennya yang jumlahnya banyak sekali sudah otomatis selalu berterima kasih dan mendoakan kesehatan serta keselamatan dunia akhiratnya. Nah, pejuang langit, kadang ada aja yang nyinyir. Dokter kok ngonten? Apa sih yang dicari? Apa pengen kesohor? Kalau menurut saya,
Mestinya justru orang-orang yang punya bidang spesialisasi inilah yang sebaiknya ngonten. Karena bicara berdasarkan ilmu. Itulah mengapa konten-konten Dr. Rinal yang dikenal di sosial media dengan julukan Dr. Brewok ini semuanya bermanfaat. Kenapa anak tidak boleh bergadang? Ini penting banget ini. Ingat, karena pertumbuhan anak sangat berpengaruh dengan pola tidur. Oh iya Pejuang Langit, salah satu konten yang bikin saya takjub adalah konten beliau yang menggratiskan pengobatan salah satu pasiennya dari kecil hingga berumur 17 tahun. Karena pasien itu adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh orang lain. Jadi ini dokter kasih ke kamu setiap kamu berobat di sini tempat dokter, kamu dokter gratiskan. Terima kasih dok. Oke. Berkah. Ya. Terima kasih. Ya Bu ya. Pejuang Langit, saatnya saya ikut Dr. Rinal untuk periksa pasien di rumah. Saya terharu sekaligus terpesona. Dr. Rinal ini orangnya sederhana banget. Keliling periksa pasien pakai motor. Katanya biar bisa menjangkau sampai pelosok. Dan yang luar biasa, pasiennya dari semua kalangan. Yang kurang mampu, cukup mampu, sampai yang berkecukupan. Semuanya diperlakukan sama. Bayar seikhlasnya, bahkan boleh gratis. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bos. Pejuang Langit, setelah ikut seharian kegiatan Dr. Rinal, sekarang saya tahu arti keberkahan yang Dr. Rinal rasakan. Ternyata bukan hanya membuka rasa syukur karena diberikan keberkatan kesehatan semata, tetapi ada rasa yang sangat indah dalam diri ketika melihat senyum tanpa beban dari para pasiennya. Pesan saya tuh, Kak. Yang pertama kita memanusiakan manusia lah. Ya. Itu otomatis kita bakal dapat berkah yang luar biasa, terutama sehat. Ya jangan menilai siapapun yang akan kita tolong. Baik. Mau dia orang berada, nggak berada atau kalangan menengah, terserah siapapun dia. Ya, ya. Kita nih ya ngebantu dan dedikasi kita memang untuk masyarakat. Itulah jadi dokter sebenarnya. Dari sosok Dr. Rinal, saya teringat dengan satu hadis. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain.